考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 853-854 atau episode 879-880, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan kehancuran alam semesta asli sudah dimulai, dan setiap makhluk beberapa banyak yang mengungsi ke semesta miniatur milik Luo Feng. Selama penghancuran alam semesta asli, Luo Feng menerobos kembali, dan semesta miniaturnya kemudian berkembang kembali dengan lebih besar. Sebelumnya, cadangan kekuatan saktinya telah benar-benar cukup baginya untuk menjadi dewa ruang hampa sejati. Tapi dia masih jauh dari menjadi dewa sejati yang abadi. Untungnya, miniatur alam semesta aku saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Menelan dan mengubah kekuatan yang sakti menjadi jauh lebih efisien juga. Luo Feng mengangguk. Alam semesta tanah suci Bima Sakti luar biasa besar. Setelah menyerap aliran udara yang kacau, itu telah membentuk pusaran air raksasa, yang bahkan seorang master alam semesta harus melakukan perjalanan di istana harta karun sejati untuk melewatinya. Jika tidak, apapun akan dicekik sampai mati. Dengan satu langkah keluar, Luo Feng meninggalkan ruang asal, dan tiba di sektor Gunung 9, semesta tanah suci Bima Sakti. Semua anggota keluarga Luo Feng sedang menunggunya. Hahaha, Luo Feng tertawa saat dia berjalan ke arah mereka. Tiba-tiba, ekspresinya membeku dengan senyum terpampang di wajahnya. Gelombang tak terlihat menyapu alam semesta tanah suci Bima Sakti, untuk menyampaikan sebagian pembentukan. 1 tahun, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, dia mengerti dengan jelas. Dia telah menerobos untuk menjadi dewa sejati yang abadi. Dalam setahun, dia harus melampaui reinkarnasi. Meskipun dikatakan diperlukan dalam waktu 1 tahun, Master asal telah berhasil mencapai terobosannya, sebulan sebelum Luo Feng. Jika keduanya melampaui reinkarnasi bersama, maka waktu yang tersisa sebenarnya hanya 11 bulan. Ayah dan ibu, Luo Feng tertawa dan melanjutkan percakapan yang dia lakukan dengan orang tuanya. Luo Feng dan Master asal bertemu sekali, berdiskusi, dan memutuskan bahwa setelah 10 bulan, Luo Feng akan pergi ke sektor puncak miring untuk mencoba melampaui reinkarnasi. Jadi dia menghabiskan 10 bulan terakhir, untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan. Dalam 10 bulan terakhir, Luo Feng bertemu dengan banyak orang. Beberapa dari masanya di bumi. Ada termasuk individu dari waktunya tumbuh dan menjadi dewasa. Beberapa adalah mereka yang telah mempengaruhi dia, atau mereka yang telah dia pengaruhi. Ada terlalu banyak orang. Anak-anaknya dari jantung samudera jauh, seperti Simo, semuanya masih hidup. Dia bertemu dengan teman-teman lama dari jantung bumi, seperti Wei Yuan, dan lainnya. Dulu ketika dia pertama kali bergabung dengan perusahaan semesta virtual, dia telah mengenal banyak teman baik, termasuk Bolan, Rong Jun ataupun Tumen, dan Wuka. Meskipun mereka semua sangat berbakat, masih sangat sulit bagi mereka untuk menjadi master alam semesta, dan bahkan lebih sulit lagi jika mereka ingin menjadi dewa sejati. Ini bukanlah kejadian yang tidak biasa. Putra Luo Feng, Luo Hai, memiliki peluang besar, termasuk kondisi yang dianggap sempurna. Tapi dia tidak pernah bisa mencapai terobosan untuk menjadi master alam semesta. Bolan dan Rong Jun akhirnya menjadi master alam semesta, sedangkan Wu Ka tetap menjadi ksatria alam semesta. Adapun kumpulan makhluk hebat dari perang bakat, ada beberapa yang telah dimusnahkan saat mengasah keterampilan mereka, dan bahkan ada beberapa yang tidak menjadi pejuang abadi. Mereka tidak bisa menunggu, sampai manusia bisa mencapai status peradaban kuno. Sebelumnya, 3 bersaudara bumi adalah Hong, yang secara alami adalah dewa sejati. Luo Feng bahkan tidak perlu menyebutkan ini. Adapun Dewa Petir, bahkan dengan bantuan Luo Feng dan Jantung Bumi,
masih sulit bagi Dewa Petir untuk menjadi master alam semesta. Bagaimanapun, bagi jantung bumi, Dewa Petir tidak diragukan lagi adalah seorang tetua yang dihormati. Yan sejati, juga, hanyalah seorang master alam semesta pada saat ini. Guru, dalam miniatur alam semesta kamu sangat mampu mencapai terobosan untuk menjadi dewa sejati. Luo Feng memberitahu Yan sejati dengan sungguh-sungguh. Bagi aku, memisahkan miniatur alam semesta lain bukanlah masalah besar. Petugas Poyu, Yan sejati, sebaliknya, merasa sangat tidak nyaman. Saat itu, di Gunung Catatan Iblis, meskipun dia menikamku dari belakang, dia punya alasan untuk melakukannya, kata Luo Feng. Selain itu adalah masalah yang terjadi berabad-abad yang lalu. Guru, jangan dimasukkan ke hati. Saat itu, alasan mengapa pejabat Poyu berkomplot melawan Luo Feng hanyalah untuk membalas dendam pada Yan sejati. Ini melibatkan kisah cinta. Kekasih Yan sejati telah lama meninggal, dan Yan sejati merasa sangat bersalah. Dia tahu bahwa pejabat Poyu membencinya, namun dia hanya bisa menerima semuanya. Ketika hasil investigasi menunjukkan bahwa pejabat Poyu telah berkomplot melawan Luo Feng, Yan sejati telah memohon kepada petugas Poyu. Kali ini, di tengah semua migrasi ke miniatur alam semesta, pejabat Poyu telah pindah ke miniatur alam semesta master asal. Ini juga karena Yan sejati telah turun tangan sepanjang jalan untuk membantu pejabat Poyu. Ini mengaburkan sifat hubungan antara pejabat Poyu dan Yan sejati. Sebelum Luo Feng berangkat untuk perjalanannya mencapai terobosan era reinkarnasi, dia memberi murid-muridnya satu pelajaran lagi. Lalu dia pergi. Di luar sektor puncak miring, sebuah kapal diam melayang. Di atasnya ada banyak tokoh, termasuk pemimpin kota kekacauan primal, Yan sejati, tamu gunung duduk, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Su Xin, Luo Ping, Luo Hai, Luo Hua, Dewa Sejati Kegelapan, Dewa Sejati Gunung Es, dan Dewa Sejati Long Yan. Mereka semua datang untuk mengantar Luo Feng dan Master Asal. Tamu gunung duduk adalah yang paling santai dari semuanya. Yakinlah, katanya, jika Luo Feng dalam bahaya sementara menerobos era reinkarnasi, maka leluhur Kaisar Timur dan leluhur Bulan Ungu pasti sudah lama kehilangan nyawa. Jauh di kejauhan ada menara bintang dan sebuah kapal. Keduanya terbang menuju sektor puncak miring. Menara bintang dan kapal lain menyelam ke sektor puncak miring. Yang satu adalah dewa sejati yang abadi, sementara yang lain adalah dewa ruang hampa sejati. Mereka dengan mudah melewati banyak rintangan. Mereka berdua tahu di mana reinkarnasi itu. Bisakah kamu merasakan panggilan itu, Master Asal? Ucap Luo Feng mentransmisikan suaranya. Aku bisa merasakannya. Itu tepat di depan aku, Master Asal mentransmisikan suaranya. Berdasarkan peta yang dibuat oleh makhluk besar lain, yang pergi untuk melampaui reinkarnasi, itu tepat di depan kita. Setelah beberapa saat, menara bintang ada di depan sementara kapal lainnya ada di belakang. Mereka tiba di daerah yang luas. Apakah itu? Luo Feng melihat ke depan, dan Morosa berdiri di sampingnya. Itu pasti reinkarnasi, kata Morosa. Luo Feng melihat dengan cermat. Ada lubang di ruang yang luas. Ada entry portal yang mengalir dengan energi warna-warni di permukaan. Di pintu masuk ada makhluk yang tampak buram. Beberapa tampak seperti manusia sementara beberapa tampak seperti binatang. Ada miliaran makhluk di portal. Itu pasti reinkarnasi. Luo Feng bisa merasakan pemanggilan yang kuat sementara hukum tertinggi mentransmisikan gelombang. Rupanya, itu memandu Luo Feng dan Master Asal masuk. Dan berdasarkan peta, ini adalah tempatnya. Mari kita periksa dulu, kata Master Asal, mentransmisikan suaranya. Oke, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Mereka mulai memeriksa masuknya reinkarnasi, namun mereka tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Master Asal mentransmisikan suaranya. Siapa yang pertama? Luo Feng. Kamu atau aku? Aku yang akan pergi dulu, kata Luo Feng. Dia percaya diri. Menara bintangnya adalah senjata raja yang sakti, dan ia adalah dewa sejati yang abadi. Entah dia atau Master Asal perlu masuk terlebih dahulu, dia tidak bisa membiarkan Master Asal lebih dulu. Menara bintang terbang perlahan. Perlahan-lahan, itu kemudian tenggelam dalam cahaya berwarna-warni di dalam portal itu. Lalu dia melakukannya sepenuhnya. Luo Feng, Luo Feng, Luo Feng. Master Asal tidak bisa merasakan Luo Feng lagi.
Dia mengeluarkan token komunikasi. Di dalam alam semesta miniatur, Luo Feng adalah avatar kekuatan sakti dari Luo Feng, jadi dia juga membawa token komunikasi. Luo Feng, Master Asal, jawab avatar kekuatan sakti Luo Feng. Bagaimana? Tanya Master Asal. Masuk, jawab Luo Feng. Itu aman. Luo Feng sangat senang. Dia tidak menghadapi bahaya, dan begitu dia memasuki portal reinkarnasi, dia merasa lega dan nyaman. Portal reinkarnasi ini, Luo Feng berdiri di dalam menara bintang dan memandang keluar. Di dalam portal reinkarnasi ada jejak makhluk buram. Ada yang manusia, ada yang binatang, ada yang tanaman. Segala macam makhluk terbang melintasi tempat itu. Apa yang terjadi? Luo Feng memasukkan Morosa ke kabin lain. Dia melambaikan tangannya, dan kristal emas muncul di telapak tangannya. Itu adalah kristal emas dari tamu gunung duduk. Makhluk yang terkondensasi di atas kristal emas. Itu adalah kesadaran virtual tamu gunung duduk. Tamu gunung duduk melihat sekeliling dan berkata, "Oh, kamu sudah masuk reinkarnasi." Guru, Luo Feng memandang tamu gunung duduk. Dia punya banyak pertanyaan. Guru, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Kamu bisa mengatakannya sekarang. Juga, bagaimana kamu mendapatkan manual 9 jilid? Dan menara bintang. Itu pasti senjata raja yang sakti. Hahaha, pelan-pelan. Kami tidak perlu terburu-buru, ucap tamu gunung duduk tersenyum. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Katakan, Guru, aku tahu lebih banyak dari yang kamu duga, kata tamu gunung duduk. Menara bintang memang merupakan senjata raja yang sakti, dan itu memang ditempa olehku. Apa? Luo Feng bingung. Tamu gunung duduk telah menempa senjata raja yang sakti. Bisakah tamu gunung duduk menjadi raja yang sakti? Tapi tamu gunung duduk memiliki alam semesta mini, dan itu adalah sebuah fakta. Fakta bahwa aku memalsukan menara bintang, berarti aku memang raja yang sakti. Seorang raja yang sakti yang hebat dalam membuat harta karun sejati. Tamu gunung duduk memandang Luo Feng sambil tersenyum dan berkata dengan puas, "Aku adalah raja dunia gaib yang sakti." "Kamu adalah raja dunia gaib yang sakti," ucap Luo Feng bingung. Bagaimana bisa tamu gunung duduk menjadi raja dunia gaib yang sakti? Luo Feng telah menguji menara bintang di dunia gaib sebelumnya, namun kesadaran virtual raja dunia gaib yang sakti di dunia gaib tidak mampu mengidentifikasinya. Tapi aku menguji menara bintang di dunia gaib, kata Luo Feng. Tidak perlu terburu-buru, dengarkan saja aku. Mata tamu gunung duduk berkilau dengan kerumitan tersembunyi. Luo Feng mengangguk dan mendengarkan dengan seksama. Dia merasa seperti tamu gunung duduk mungkin benar-benar raja dewa dunia gaib. Pertama, aku akan menjelaskan tingkat kekuatan sehingga kamu dapat lebih memahami kisah aku, kata tamu gunung duduk. Dari para dewa sejati, ada para dewa sejati dari ruang hampa, para dewa sejati yang abadi, para sakti, dan para raja yang sakti. Kamu akrab dengan semua tingkatan dari dewa sejati, hingga dewa sejati abadi. Mendengar itu, Luo Feng pun mengangguk. Dewa sejati yang abadi, dapat membentuk alam semesta miniatur dengan satu pemikiran, kata tamu gunung duduk. Mereka telah memahami beberapa misteri asal mula alam semesta. Seperti asal-usul air dan api, asal-usul ruang dan waktu, asal mula terang dan gelap, siapapun yang dapat sepenuhnya memahami salah satunya, dapat menjadi dewa sejati yang kekal. Luo Feng telah sepenuhnya memahami asal mula kehidupan dan kematian. Asal-usul kehidupan dan kematian, hanyalah awal dari jalan kehancuran bagi Luo Feng. Jika kamu mengambil satu langkah ke depan, kamu akan mengendalikan kekacauan. Semua hukum berasal dari kekacauan, yang merupakan hukum tertinggi. Jika kamu bisa mengendalikan kekacauan, maka kamu akan menjadi penguasa kekacauan. Maka kamu akan berada di level sakti. Ini sangat sulit, dan banyak dewa sejati abadi tetap terjebak di sana. Ketika negara dunia gaib aku berada di puncaknya, ada banyak dewa sejati yang kekal, tetapi hanya ada lebih dari 10 mahasakti. Setelah kamu menguasai kekacauan, kamu dapat mengubah hati dewa sejati kamu menjadi ruang kekacauan. Kamu harus mengubah semuanya sendiri, dan kamu hanya dapat mencapai itu setelah kamu menguasai hukum kekacauan. Luo Feng terus berpikir, dia juga memiliki hati dewa sejati, di mana dia menyembunyikan ruang jiwa, menghubungkan asal-usul alam semesta miniaturnya.
Ketika kamu memiliki ruang kekacauan, kamu dapat menempatkan banyak kekuatan sakti kamu di dalamnya, kata tamu gunung duduk. Kamu bisa menyimpan lebih banyak kekuatan sakti. Jika kamu mengambil satu langkah ke depan, kamu akan sangat unggul sehingga, kamu dapat mengendalikan ruang kekacauan di dalam tubuh kamu, dan mengubahnya menjadi miniatur alam semesta. Dunia gaib adalah alam semesta mini yang diciptakan di tubuh aku. Alam semesta miniatur itu terlihat kecil, tetapi sebenarnya sangat besar. Ia bisa membiakkan banyak makhluk besar. Namun, kamu hanya bisa menyempurnakan alam semesta miniatur itu sendiri. Luo Feng kagum. Ketika sampai pada perluasan dan evolusi dari alam semesta miniaturnya, ia tidak memahami semua itu. Jika seseorang ingin menciptakan alam semesta mini di dalam tubuhnya, dia harus mengubahnya menjadi ruang kekacauan terlebih dahulu. Maka itu akan berubah menjadi alam semesta mini. Dibutuhkan pemahaman yang luar biasa dari misteri alam semesta. Raja yang sakti yang berbeda pandai dalam hal yang berbeda, kata tamu gunung duduk. Alam semesta miniatur yang dibuat dalam tubuh mereka juga akan berbeda. Aku pandai membuat barang berharga, tetapi alam semesta yang aku ciptakan ini halus. Beberapa alam semesta miniatur yang diciptakan oleh raja yang sakti sangat sederhana. Yang sakti. Raja yang sakti, seseorang bisa mengendalikan kekacauan, dan bahkan bisa menciptakan alam semesta. Tamu gunung duduk terus berbicara. Dewa-dewa sejati, dewa-dewi sejati dari ruang hampa, dewa-dewa sejati abadi, mahasakti, dan para raja sakti. Sebenarnya, ada tingkat yang lebih tinggi dari raja yang sakti. Legenda mengatakan bahwa pada tingkat itu, bahkan hukum tertinggi tidak dapat membatasi mereka lagi. Pada level itu, seseorang bahkan bisa membuat hukum tertinggi. Mata tamu gunung duduk itu berkilau. Namun, aku sudah lama memahami, tapi aku tidak bisa membuat terobosan. Ada tingkat yang lebih tinggi dari raja yang sakti. Luo Feng curiga. Seharusnya ada, kata tamu gunung duduk. Seperti orang yang benar-benar tak terkalahkan, Yuan. Yuan membuat terobosan. Tentu saja, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia di level itu. Yuan, Luo Feng terkejut. Teknik elemen linier yang dia latih telah diciptakan oleh Yuan. Kamu harus sudah memiliki teknik elemen linier. Tamu gunung duduk tersenyum dan menatap Luo Feng. Itu teknik Yuan. Luo Feng tercengang. Bagaimana kamu tahu? Bahkan jika tamu gunung duduk adalah raja dunia gaib yang sakti, dia tidak pernah memasuki dunia gaib. Fakta bahwa Luo Feng telah mendapatkan teknik elemen linear, hanya diketahui oleh kesadaran virtual Raja Dewa Dunia Gaib. Tamu gunung duduk tertawa. Apakah itu bahkan sebuah pertanyaan? Ratusan penguasa semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu, dan aliansi pasukan bersatu tewas sekaligus. Kamu cukup kuat untuk melakukannya, dan kamu tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan para jenderal itu. Hanya ada satu kemungkinan, bahwa kamu menyelesaikan tugas di Menara Wuki, mendapatkan teknik elemen linier, dan itulah sebabnya kesadaran virtual aku memberi kamu otoritas tertinggi. Kamu memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada 4 jenderal, dan itulah bagaimana kamu membunuh ratusan master semesta sekaligus. Mendengar itu Luo Feng menjadi bingung. Selain itu, kata tamu gunung duduk, aku juga membawa manual untuk teknik elemen linear. Aku akan memberikannya kepada kamu setelah kamu menjadi penguasa semesta, dan memiliki kemauan yang lebih kuat. Aku tidak berharap tubuh aku tiba tepat setelah kamu menjadi master semesta. Kamu memasuki dunia gaib dan mempelajari teknik elemen linier, jadi manual yang aku bawa retak. Yuan meninggalkan teknik itu, dan dia meninggalkan banyak manual. Namun, jika ada yang berhasil mempelajarinya, semua manual lainnya akan dihancurkan. Manual teknik elemen linier yang kubawa dihancurkan, samudra jauhmu memberikan kekuatan guncangan tekad, dan ratusan master alam semesta terbunuh sekaligus. Hanya ada satu kesimpulan, bahwa kamu mempelajari teknik elemen linier. Tamu gunung duduk menghela nafas. Yuan adalah makhluk yang menyendiri. Tekniknya teknik elemen linier terkenal. Banyak raja yang sakti ingin mempelajarinya. Sayangnya, ahli hukum adalah yang paling cocok untuk mempelajarinya. Dewa sejati juga baik-baik saja. Mereka yang lebih tinggi dari dewa sejati, tidak akan bisa mempelajari teknik elemen linier lagi. Banyak kekuatan ingin bakat mereka untuk mencobanya, tetapi mereka semua gagal. Guru, tanya Luo Feng,
Apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan menceritakan semua kisah aku kepada kamu. Kamu akan mengerti segalanya setelah mendengarnya, kata tamu gunung duduk. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Ini adalah kisah yang telah lama disembunyikan oleh tamu gunung duduk. Di ujung laut semesta adalah tanah yang disebut tanah asal, dan itulah yang disebut peradaban kuno, seperti yang kalian semua menyebutnya, kata tamu gunung duduk. Peradaban kuno adalah tanah asal, dan itu di ujung samudera semesta. Aku tumbuh di sebuah suku di tanah asal, dan aku diterima di sebuah klan yang bernilai tinggi, kata tamu gunung duduk. Aku jatuh cinta dengan teman sekolahku. Aku menikahinya, dan aku menjadi bakat yang tiada taranya yang hebat, dalam membuat barang berharga. Aku bangkit dan mendirikan negara gaib berdasarkan klan aku, dan aku menjadi raja negara gaib yang sakti. Aku memiliki istri yang pengasih, dan pejabat yang kuat dan setia. Aku berdiri di atas. Semuanya luar biasa, namun, tidak ada yang bertahan selamanya. Tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya. Setelah lama, negara Si tiba-tiba menyerang negara gaibku. Mereka membunuh istri aku, pejabat aku, dan saudara-saudara aku, dan mereka menghancurkan negara gaib aku. Segala sesuatu yang aku bangun dihancurkan oleh negara Si. Mata tamu gunung duduk bersinar dengan kegilaan dan kebencian, bahkan di depan muridnya sendiri. Mendengar itu, Luo Feng menghela nafas. Semuanya, termasuk anggota keluarganya yang telah lama bersamanya, telah dihancurkan. Luo Feng bahkan tidak bisa membayangkan rasa sakit seperti itu. Dia telah bertarung dengan sektor binatang buas mohe, karena dia ingin mempertahankan semua itu. Jika seseorang menghancurkan orang-orang yang telah ia jaga, ia akan mempertaruhkan segalanya untuk membalas dendam. Sulit untuk membunuh raja yang sakti, kata tamu gunung duduk. 3 master negeri memburu aku, tetapi aku berlari ke samudera semesta. Aku memasuki samudera semesta dan tidak kembali. Sebaliknya, aku masuk lebih dalam. Karena, aku ingin memperbudak sektor binatang buas. Memperbudak sektor binatang buas. Ucap Luo Feng terkejut. Dia telah berhasil memperbudak raja sektor binatang buas. Tamu gunung duduk mengangguk. Betul, sektor binatang buas adalah legenda di tanah asal, dan mereka jelas merupakan malapetaka. Namun, di antara semua kerajaan yang kuat di tanah asal, ada negara yang disebut negara Tianmu, yaitu negara yang lebih kuat dan lebih tua dari negara Si. Master negara ini disebut Raja Kayu Dewa Ungu. Negaranya pernah hancur, tapi kemudian, dia melarikan diri ke samudera semesta, pergi jauh, dan membawa binatang buas sektor yang diperbudak kembali ke tanah asal. Dibutuhkan banyak negara untuk melawan sektor binatang buas yang sepenuhnya matang, dan sektor binatang buas yang di luar kendali adalah mimpi buruk. Namun, Raja Kayu Dewa Ungu memperbudak sektor binatang buas sehingga akan mengikuti perintahnya. Semua musuh Raja Kayu Dewa Ungu dimusnahkan. Adapun negara-negara lain, mereka beruntung bahwa Raja Kayu Dewa Ungu tidak menyerang mereka. Siapa yang berani main-main dengannya? Dengan Raja Sektor Binatang Buas, negara Tianmu booming. Sekarang, setelah sekian lama, negara itu sendiri maha kuasa. Dan binatang penjaga, sektor binatang buas, tidak pernah muncul. Itu kemudian menjadi legenda. Luo Feng bingung. Aku sudah mencari informasi di dunia gaib. Mengapa tidak ada dokumen terperinci tentang sektor binatang buas? Hahaha, makhluk paling kuat, yang bisa dikembangbiakkan di dunia gaib di tubuhku adalah, dewa-dewa sejati yang abadi. Tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya. Dunia tentara tidak akan memiliki sumber daya seperti itu. Legenda telah tersebar luas, dan Raja Kayu Dewa Ungu mengakuinya sendiri. Mustahil untuk memperbudak binatang buas yang kuat. Aku hanya bisa pergi dan memperbudak sektor binatang buas yang belum tumbuh dewasa. Jadi aku harus pergi jauh di lautan semesta. Aku pergi lebih dalam, sebenarnya, banyak makhluk besar yang kehilangan negara mereka, dan memiliki kebencian yang kuat di hati mereka melakukan hal yang sama. Mereka pergi ke samudera semesta dan mencoba memperbudak sektor binatang buas. Seperti generasi terakhir Sungai Duandong. Dia pergi ke sana dengan kapal semesta. Itu mungkin pasukan yang kuat. Mereka bergegas masuk dan mencoba memperbudak sektor binatang buas yang belum matang. Namun, bahkan aku tidak dapat melakukannya. Adapun mereka semua mati dan bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya.
Semakin dalam aku menggali ke dalam laut semesta, semakin aku menyadari betapa berbahayanya laut semesta. Luo Feng mengerutkan kening. Berbahaya. Sekarang dia tahu mengapa kapal semesta begitu rusak dan telah menjadi salah satu dari 3 tanah ekstremis. Ada beberapa catatan di kapal semesta yang mengatakan bahwa mereka mengikuti jalan yang salah, dan mereka menyesalinya. Rupanya, pesan itu ditinggalkan dalam keadaan putus asa. Undang-undang tertinggi tidak akan mengizinkan kita untuk menjelajah di sana, kata tamu gunung duduk. Namun, bagaimanapun juga, ada hikmahnya. Itu hanya meminta pikiran asli dari alam semesta asli untuk menghalangi aku. Tanpa izin hukum tertinggi, tidak perlu takut dengan pikiran asli. Namun, dengan bantuan hukum tertinggi, pikiran asli dapat menggunakan kekuatan asal mula alam semesta asli, untuk memanipulasi samudera semesta. Semakin dekat kamu dengan alam semesta asli, maka akan semakin kuat kamu akan menyadari itu. Tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Aku mengerti bahwa jika aku masuk tanpa izin, aku pasti akan mati. Saat itulah aku mulai membuat rencana B. Aku pertama kali meninggalkan kesadaran virtual di dunia gaib. Lalu aku meninggalkan teknik elemen linier di belakang, berharap beberapa keturunan yang dibiarkan di dunia gaib bisa mempelajarinya. Lalu aku membuat yang berharga, yaitu menara bintang. Sesuatu yang mendebarkan terjadi ketika aku membuatnya. Jejak cahaya emas bergabung dengannya, menjadikan menara bintang senjata raja yang sakti. Ada 9 level di menara bintang, dan setiap level memiliki 3 level teknik, jadi totalnya ada 27 level teknik. Aku harus pergi jauh ke samudera semesta, di mana alam semesta asli berada, jadi aku perlu memilih murid di alam semesta yang asli. Aku meninggalkan teknik di menara bintang untuk murid-murid aku. Kamu dapat mengendarai menara bintang tingkat pertama dan kedua sebelum kamu menjadi dewa sejati. Tingkat ketiga dan keempat, kamu dapat memanfaatkan di tingkat dewa sejati. Pada tingkat kelima dan keenam, kamu dapat menggunakannya di tingkat ruang dewa yang sejati. Tingkat ketujuh adalah untuk dewa sejati yang abadi. Tingkat kedelapan adalah untuk yang sakti. Tingkat kesembilan adalah untuk raja yang sakti. Tamu gunung duduk tersenyum. Tentu saja, itu hanya kasus biasa. Setelah aku menyelesaikan menara bintang, aku menaruh semua barang berharga aku di Istana Kaisar Gaib. Istana Kaisar Gaib adalah milik aku yang paling penting, dan juga merupakan senjata raja yang sakti. Aku pergi lebih jauh ke Istana Kaisar Gaib. Ketika aku menemukan bahwa aku tidak bisa pergi lebih dalam dan tidak bisa keluar, yang bisa aku lakukan adalah memisahkan sepotong kecil dari jejak hidup aku, dan meletakkannya di Istana Kaisar Gaib, melakukan reinkarnasi. Istana Kaisar Gaib terbang melintasi samudera semesta yang tak berujung. Aku sudah mati. Satu-satunya yang tersisa hanyalah jejak kehidupan yang tercetak di bawah situasi khusus reinkarnasi. Istana Kaisar Gaib digerakkan oleh boneka-bonekanya. Tanpa hukum tertinggi, pikiran asal tidak dapat menghentikan benda mati terbang. Lalu aku tiba di alam semesta yang asli, dan jejak hidup aku bereinkarnasi di alam semesta yang asli, menjadi bentuk kehidupan yang istimewa, yaitu tamu gunung duduk. Mendengar itu semua, akhirnya Luo Feng mengerti sekarang. Reinkarnasi diizinkan oleh hukum tertinggi, kata tamu gunung duduk. Namun, aku masih memiliki kenangan sebelumnya. Aku pada tingkat tertinggi dengan kemauan yang luar biasa, itulah sebabnya hukum tertinggi membatasi aku. Pikiran asli selalu memperhatikan aku. Jika aku berani melanggar hukum tertinggi, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk menekan aku. Aku hanya tahu sedikit tentang hukum tertinggi, jadi aku tidak berani melawan siapapun dengan kekuatan aku yang sebenarnya. Tidak heran tamu gunung duduk tidak pernah bertarung dengan siapapun secara nyata. Sebaliknya, dia selalu menggunakan beberapa keterampilan khusus. Alam semesta asli mewakili asal-usul kehidupan, dengan kemungkinan tak terbatas, kata tamu gunung duduk. Segala bentuk kehidupan dapat dilahirkan selama ada lingkungan yang cocok. Aku tidak bisa menemukan murid yang cocok, jadi aku membuat murid sendiri. Aku ingin mengolah ras yang pandai mengendalikan tubuh mereka, lanjutnya. Dalam rencana asliku, talenta papan atas dari ras itu bisa mencapai tingkat ketiga di jalur kekuatan sakti, memiliki tubuh sakti yang tak ada habisnya. Itulah bagaimana ras Dewa Api terbentuk, diikuti oleh saudaramu, Kaisar Api.
Tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya. Tapi aku salah. Kaisar Api memang memiliki bakat tubuh yang hebat, tetapi ia memiliki pemahaman yang biasa-biasa saja, dan ia cukup keras kepala. Bahkan sebagai talenta tiada banding dalam ras Dewa Api, pemahamannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Hong dari bumi, apalagi kamu. Aku menyerah pada metode itu. Aku menyerah pada Kaisar Api. Meskipun makhluk besar dengan tubuh sakti yang tak ada habisnya adalah talenta yang sebenarnya, aku tidak bisa meminta begitu banyak. Aku juga perlu mempertimbangkan teknik elemen linier, dan aku perlu menemukan ras yang bisa membuat terobosan pada jiwa mereka. Aku menguji banyak, dan akhirnya, penduduk bumi diciptakan. Banyak talenta dalam sejarah bumi dipilih oleh aku, tetapi mereka semua gagal mewarisi menara bintang. Memang sangat sulit untuk mewarisi menara bintang, tetapi bagi aku, berlatih teknik elemen linier adalah mustahil jika kamu bahkan tidak dapat memiliki menara bintang. Dan akhirnya, kamu muncul, mewarisi menara bintang. Adapun kelemahan tubuhmu, aku hanya bisa menebusnya dengan 9 jilid manual. Namun, kamu hanya bisa mencapai tingkat gen kehidupan 10.081 kali dengan itu. Setelah itu, kamu sendirian, tamu gunung duduk menghela nafas. Itulah yang aku khawatirkan. Akan sulit bagi kamu untuk mengikuti jalan tubuh yang sakti. Untungnya, kamu mendapatkan tubuh samudera jauh, dan kamu mendapatkan teknik penciptaan yang diwariskan. Kamu akhirnya membuat terobosan. Luo Feng mengerti segalanya sekarang. Guru, ketika para sektor binatang buas itu menyerang kita, mengapa kamu tidak memperbudak mereka? Tanya Luo Feng. Apakah itu karena kamu tidak cukup kuat? Aku tertahan di mana-mana di alam semesta yang asli, kata tamu gunung duduk. Pikiran asli memperlakukan aku sebagai musuh terbesarnya, jadi aku mengikuti jalan biasa untuk menjadi dewa sejati sehingga tidak akan mengirim siapapun mengejar aku. Aku tidak memiliki dasar yang kuat, dan kekuatan sakti aku terlalu lemah. Bahkan jika sektor binatang buas berbaring di depanku, aku tidak akan bisa memperbudaknya. Jika aku masih seorang raja yang sakti, aku akan bisa melakukannya. Selain itu, jika aku bertarung dengan sektor binatang buas, pikiran asli akan mengambil kesempatan untuk menekan, atau bahkan menghancurkanku. Luo Feng terkejut, tapi pikiran aslinya juga memusuhi sektor binatang buas. Tidak, kata tamu gunung duduk. Dibandingkan dengan sektor binatang buas, lebih takut padaku. Sektor binatang akan memaksanya untuk menghancurkan alam semesta yang asli, dan pikiran mungkin dirugikan. Bagi aku akan bisa mentransfer jiwa alam semesta asli jika aku terus tumbuh. Transfer jiwa, Luo Feng mengingat kata-kata master asal. Tapi aku tidak akan melakukan hal seperti itu, kata tamu gunung duduk. Fondasiku terlalu lemah kali ini. Aku bahkan mengikuti jalur hukum untuk menjadi dewa sejati. Segera, aku akan membuat terobosan dan menjadi dewa ruang hampa sejati. Dan kemudian, aku akan pergi reinkarnasi transenden di Istana Kaisar Gaib. Aku akan kembali ke tanah asal dan bereinkarnasi lagi. Jika aku bereinkarnasi di tanah asal, aku tidak akan dibatasi oleh hukum tertinggi, dan kemudian, aku akan menjadi dewa sejati di tingkat ketiga yang sakti. Itulah satu-satunya cara aku bisa menjadi lebih kuat. Adapun untuk melaksanakan transfer jiwa di alam semesta yang asli, aku sudah menjadi raja yang sakti, jadi transfer jiwa di alam semesta yang asli tidak akan banyak menguntungkan aku. Dan itulah sebabnya, aku rela menyerahkan miniatur semesta aku sendiri untuk melindungi milik kamu. Bahkan jika alam semesta miniaturku hancur, aku masih bisa melewati portal reinkarnasi di Istana Kaisar Gaib. Baik Istana Kaisar Gaib maupun Menara Bintang, dapat melindungi jiwa dengan sangat baik. Luo Feng bertanya, apakah tanah asal akan berada pada akhir reinkarnasi? Hahaha, tamu gunung duduk tertawa. Aku akan menjelaskannya dengan cara ini. Tanah asal adalah asal dari semua dimensi dan ruang. Karena itulah disebut tanah asal. Semua dimensi. Luo Feng menekan. Lautan semesta di sekitar tanah asal terlihat seperti cekungan tak berujung, tetapi sebenarnya memiliki dimensi dan ruang yang berbeda. Kamu akan memasuki dimensi lain, dari lautan semesta dengan mudah. Total ada 3000 dimensi samudra semesta. Setiap samudra semesta memiliki alam semesta asli, dan masing-masing memiliki portal reinkarnasi. Portal reinkarnasi memiliki dua penggunaan. Makhluk yang dibiakkan di alam semesta asli,
dapat mencapai tanah asal melalui portal reinkarnasi, setelah menjadi dewa ruang hampa sejati. Jika mereka tidak bisa menjadi dewa ruang hampa sejati dalam waktu, jiwa mereka akan kembali ke tanah asal, melalui portal reinkarnasi ketika mereka mati. Namun, di sepanjang portal reinkarnasi, hanya jiwa yang kuat yang bisa mencapai tanah asal. Adapun yang lemah, mereka akan dimusnahkan. Dan semua jiwa itu akan kehilangan ingatan mereka sebelumnya. Singkatnya, jiwa-jiwa yang kuat, yang dibesarkan oleh 3000 dimensi alam semesta asli, akan dikirim ke tanah asal. Bentuk-bentuk kehidupan yang dibesarkan di tanah asal sangat kuat, karena jiwa-jiwa yang lebih lemah semuanya, dimusnahkan di portal reinkarnasi. Luo Feng sangat senang, asal-usul semua ruang dimensi. Tengah. Samudra semesta 3000 dimensi adalah fondasi, yaitu fondasi tanah asal. Tanah asal adalah titik asal yang sama dari semua dimensi. Seru tamu gunung duduk, itu juga tempat paling makmur. Banyak penyendiri yang kuat meninggalkan warisan rahasia mereka sendiri, dan ada juga banyak suku dan negara yang kuat. Ada begitu banyak kekuatan berbeda yang saling terkait. Ini kacau. Terkadang, ada bakat yang muncul dari 3000 dimensi samudra semesta. Bakat yang muncul, Luo Feng bingung. Ya, tamu gunung duduk mengangguk. Kamu sudah bertanya-tanya, mengapa bulan ungu mencoba menekan manusia dan membunuhmu, kan? Kenapa? Tanya Luo Feng. Karena ras manusia memperoleh warisan dari peradaban kuno, dan itu akan booming. Jika dia tidak menekan kamu, akan ada banyak dewa sejati yang lahir dalam ras manusia, bahkan dewa ruang hampa sejati. Adapun kamu memiliki masa depan yang cerah. Jika kamu terus tumbuh, kamu mungkin mentransfer jiwa dari alam semesta asli sebelum dia melakukannya. Transfer jiwa di alam semesta asli? Tanya Luo Feng. Itu benar. Tamu gunung duduk mengangguk. Ada banyak kekuatan di tanah asal, dan ada banyak warisan rahasia. Bagaimana anak nakal dari dimensi 3000 alam semesta naik? Begitu tekad mereka semakin kuat, mereka mungkin bisa melakukan perpindahan jiwa ke alam semesta yang asli. Begitu dia berhasil, dia akan bisa memahami semua misteri di alam semesta asli, dan akan mudah baginya untuk menjadi sakti. Dia bahkan mungkin menjadi raja yang sakti. Aku curiga bahwa bulan ungu diserap oleh kekuatan tertentu, jadi dia tahu tentang informasi perpindahan jiwa di alam semesta asli. Kaisar Timur juga berada di tanah asal, sehingga bulan ungu tidak dapat menemukannya. Dia hanya bisa menargetkan kamu. Kamu memiliki potensi yang sangat besar sehingga, ia harus melakukan segala daya untuk menghancurkan kamu. Setelah kemauan bulan ungu mencapai tingkat sakti, ia akan mencoba untuk melakukan pemindahan jiwa. Berdasarkan kekuatan pikiran asli, kesulitannya bervariasi. Biasanya, mereka yang berkemauan keras di tingkat sakti, bisa mendapatkan jiwa. Namun, begitu seseorang mencapai tingkat raja yang sakti, dia pasti dapat berhasil, tidak peduli betapa sulitnya itu. Aku sudah menjadi raja yang sakti, jadi tidak perlu bagiku untuk melakukan transfer jiwa. Aku sebenarnya tidak peduli tentang itu. Namun, pikiran aslinya menolak untuk mempercayai aku, dia takut pada aku, jadi itu menargetkan aku sepanjang waktu. Luo Feng menantikannya. Ketika dia bertarung dengan Mo He, kemauannya sudah mencapai tingkat sakti. Setelah lebih dari 6 triliun era, kemauannya juga meningkat. Setelah menggabungkan kemauannya sendiri ke alam semesta asli, itu seperti dia mengalami kehancuran total alam semesta asli, memengaruhi dia sebagian besar. Tekadnya berada di tingkat sakti tingkat atas sekarang. Kamu juga berlatih teknik elemen linear, jadi kamu akan hebat dalam mentransfer jiwa. Tamu gunung duduk tersenyum. Ketika kamu memasuki tanah asal, kamu bisa mencobanya dengan menggunakan avatar kekuatan sakti di alam semesta miniaturmu, untuk merampas jiwa dari pikiran asli. Mengapa master asal ditekan? Tanya Luo Feng. Transfer jiwa menggoda. Tamu gunung duduk tersenyum. Kamu harus meninggalkan samudra semesta, dan memasuki tanah asal sebelum kamu bisa melakukannya. Tubuh asli kamu berada di tanah asal, maka alam semesta asli tidak akan bisa menekan tubuh asli kamu, bahkan jika itu memang diinginkan. Kamu dapat mencoba untuk melakukan transfer jiwa lagi, dan lagi, sampai kamu berhasil. Master asal tidak cukup pintar. Tekadnya berada pada tingkat dewa sejati yang abadi, dan ia juga memiliki alam semesta virtual untuk digabungkan dengan alam semesta asli.
dia bisa saja berhasil. Namun, tubuh aslinya ada di samudra semesta, jadi pikiran asli dapat dengan mudah menekannya. Tamu gunung duduk mendesah. Kamu muridku, aku berkultivasi kamu, dan kamu harus mengerti bahwa, aku ingin kamu membunuh 3 tuan negara dari negara Si. Aku perlu memberimu beberapa saran sebelum memasuki tanah asal. Tanah asal adalah, asal dari semua dimensi alam semesta. Ini memiliki barang berharga yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga memiliki bakat yang membanjiri dari semua 3000 dimensi alam semesta, dari era yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertarung dengan penduduk asli di tanah asal pada awalnya. Orang-orang pribumi bodoh, sehingga mereka tidak bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluk besar dari 3000 dimensi alam semesta. Lambat laun, ada semakin banyak makhluk besar, dan setelah mereka beranak, mereka menduduki lebih dari 90% wilayah itu. Aku juga anggota tim itu. Sedangkan untuk penduduk asli, mereka hanya bisa bersembunyi di beberapa tempat yang mengerikan. Mereka masih menolaknya, seperti benda aneh yang kamu temukan di samudra semesta, seperti kayu aneh yang digunakan oleh Master Yuan Ao. Itu adalah senjata yang digunakan oleh penduduk asli dari tanah asal. Mereka tidak tahu cara membuat senjata, sehingga mereka hanya bisa menggunakan kayu aneh dan logam aneh sebagai senjata. Apakah kamu melihat banyak noda darah pada senjata harta karun itu? Tamu gunung duduk tersenyum. Itu adalah senjata sepi dari tanah asal. Mereka mengalir ke samudra semesta dan mengalir di sini. Luo Feng mengangguk. Dia mengerti sekarang. Sebenarnya, banyak rahasia di balik alam semesta asli, yang tidak diketahui dapat ditelusuri kembali ke tanah asal. Undang-undang tertinggi ingin melindungi kamu, jadi mereka melarang kami berbicara tentang banyak informasi dari tanah asal. Tamu gunung duduk mendesah. Kita hanya bisa menyebutnya sebagai peradaban kuno dan mengatakan bahwa peradaban kuno sudah hancur. Selain itu, jika kamu bepergian di sepanjang portal reinkarnasi, kamu mungkin muncul di mana saja di tanah asal, sehingga kamu mungkin tidak dapat menemukan master asal. Aku sudah cukup berkata, kata tamu gunung duduk. Tapi ingat, bahkan raja-raja yang sakti akan melarikan diri, dan aku adalah salah satunya. Hati-hati dan cari selamat dulu. Maka kamu akan memiliki kesempatan, untuk berurusan dengan 3 master negara dari negara Si. Ingat, yang paling penting adalah tetap hidup. Ada banyak hal di tanah asal yang menunggu untuk kamu jelajahi. Kesadaran virtual aku ini harus pergi sekarang. Kalau tidak, musuh aku akan mencari tahu dan mempelajari rahasia aku. Muridku, kamu sendirian mulai dari sekarang. Gambar tamu gunung duduk di depannya kemudian menghilang. Luo Feng tetap diam untuk waktu yang lama. Ada 3000 ruang dimensi, dan setiap dimensi memiliki 1 samudra semesta dan 1 alam semesta asli. Titik asal yang sama adalah tanah asal. Itu benar, tidak ada batasan pada warisan sungai Duandong sekarang. Saya bisa membaca semuanya. Menara bintang bergerak maju di portal reinkarnasi, jadi Luo Feng punya cukup waktu untuk membaca semua batu kenangan, warisan sungai Duandong. Saat Luo Feng membacanya, dia tahu lebih banyak tentang tanah asal. Ada banyak sekolah, warisan rahasia, suku, kota, dan gunung, dan semuanya mungkin adalah kekuatan. Juga, ada banyak organisasi rahasia. Yang paling kuat adalah negara-negara yang didirikan oleh raja-raja yang sakti. Setelah beberapa waktu berlalu, dimensi tempat tinggal Luo Feng terlalu jauh dari tanah asal. Bahkan bergerak melalui portal reinkarnasi, butuh waktu lebih dari sebulan untuk sampai ke sana. Hah! Luo Feng merasakan gelombang aneh dan melihat ke atas. Puan, saya bisa merasakannya, kata Morosa. Itu harus tepat di depan kita. Luo Feng mengangguk. Dia melihat ke depan dengan mata berbinar. Luo Feng telah mengatakan sebelumnya bahwa hidupnya indah karena pertempuran dan cerah karena keluarganya. Dia ingin menjaga anggota keluarganya, tetapi dia tidak menginginkan kehidupan yang jinak. Dia mendambakan petualangan dan pertempuran. Dia ingin melihat lebih banyak dan mengalami lebih banyak. Jelas, tanah asal adalah tempat yang dia inginkan, yaitu asal dari 3000 dimensi. Dia melihat beberapa kecerahan. Mata Luo Feng berkilau. Tanah asal, aku datang. Saya pergi karena saya ingin berdiri di atas. Saya ingin melihat pemandangan yang paling indah. Tiba-tiba, menara bintang menghilang dalam kecerahan. Petualangan yang lebih misterius dan menakjubkan, akan segera dimulai di tanah asal.
Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.